Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Diantini dengan NPM 2213023007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk mengenai media dan asesmen penilaian elektronik yang telah saya buat. Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan media PowerPoint, dan untuk asesmen penilaiannya, saya menggunakan instrumen tes dalam bentuk kuis dengan menggunakan LMS. Langsung saja ke LMS, karena untuk media pembelajaran dan kuisnya telah saya unggah di LMS. Nah, berikut ini tampilan LMS-nya. Di sini saya sudah membuat kelas mengenai sifat kualitatif larutan, penurunan titik beku larutan. Langsung saja masuk ke dalam kelasnya. Di sini terdapat 3 pertemuan, dan sebelum pertemuan 1 itu terdapat announcement yang berisikan profil guru dan pendahuluan, dan ada daftar hadir yang harus diisi siswa sebelum memulai pembelajaran. Nah, di pertemuan 1 ini berisikan materi mengenai penurunan titik beku larutan dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk bentuk media pembelajarannya itu seperti ini. Nah, di sini itu ada penurunan titik beku larutan, judul materinya. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Materi penurunan titik beku larutan, yaitu materi untuk kelas 12. Kemudian ada indikator pembelajaran, terdapat 8 indikator pengetahuan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada fenomena mengenai penurunan titik beku larutan berupa penaburan garam NaCl di jalan raya bersalju. Nah, kemudian ada penjelasan lebih lanjut mengenai titik beku air. Kemudian ada percobaan penurunan titik beku beserta langkah-langkahnya. Setelah itu ada hasil percobaan didapatkan, yaitu titik beku air 0 derajat Celcius dan titik beku larutan gula itu minus 1 derajat Celcius, beserta penjelasan kenapa titik beku larutan gula lebih rendah daripada titik beku air. Kemudian ada penurunan titik beku larutan berdasarkan konsentrasi, di mana disajikan sebuah tabel dengan zat larut gula, urea, dan glukosa dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian ada penjelasan lebih lanjut untuk mendapatkan penurunan titik beku larutan, yaitu dengan rumus delta TL sama dengan TF0 dikurangi TF. Kemudian ada gambar struktur dan titik beku dari larut murni, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit lemah, dan larutan elektrolit kuat, beserta penjelasan mengenai semakin elektrolit suatu zat, maka titik beku larutannya semakin rendah. Kemudian ada penurunan titik beku larutan berdasarkan diagram fase PT. Di sini disajikan gambar diagram fase PT. Kemudian ada tetapan penurunan titik beku molal. Di sini disajikan tabel nilai KF untuk beberapa pelarut, di mana nilai tetapan penurunan titik beku molal untuk setiap pelarut tidak sama. Setelah itu, menentukan penurunan titik beku larutan. Untuk menghitung penurunan titik beku larutan non-elektrolit, itu rumusnya adalah delta TF sama dengan KF kali M. Nah, untuk penjabaran itu seperti pada layar. Kemudian, menentukan penurunan titik beku, menghitung penurunan titik beku larutan elektrolit, itu sama seperti larutan non-elektrolit, hanya saja ini dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff itu rumusnya seperti pada layar, yaitu yang I. Kemudian ada aplikasi penurunan titik beku larutan dalam kehidupan, yaitu ada penaburan garam pada jalan raya bersalju, memasukkan etilen glikol pada saat bersalju, dan penambahan garam untuk pembuatan es putar. Nah, kemudian terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu LMS. Nah, di sini juga di pertemuan 1 ada latihan dan diskusi pertemuan 1, di mana di sini siswa dapat berdiskusi mengenai latihan yang telah saya berikan, dan juga bisa menanyakan mengenai materi yang belum dipahami.
Kemudian pada pertemuan 2 ini saya memberikan bahan ajar berupa e-book mengenai penurunan titik beku larutan yang lebih lengkap dan jelas yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian saya juga memberikan tugas pada pertemuan 2 untuk siswa agar berlatih mengenai soal-soal penurunan titik beku larutan. Kemudian baru pada pertemuan 3 ini saya melakukan asesmen penilaian dengan memberikan kuis. Nah, di kuis ini saya memberikan 15 soal dan dengan beberapa tipe soal, yaitu ada tipe isai, tipe pilihan ganda, terus ada tipe mencocokkan, benar atau salah, dan sebagainya. Nah, contoh bentuk kuisnya ada sebagai berikut. Nah, ini untuk tipe soal isai. Untuk soal pertama, mengapa titik beku larutan urea lebih rendah dibandingkan titik beku larut murni dan bagaimana hubungan penurunan titik beku larutan dengan konsentrasi zat larut. Kemudian, soal yang kedua itu adalah juga sama tipe soal isai. Nah, di setiap kuis ini, itu untuk satu siswa dan siswa lainnya itu tidak sama untuk nomornya, karena ini saya acak antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Kemudian untuk soal 3 itu adalah tipe soal jawaban singkat, yaitu soalnya pada musim dingin di daerah Rusia suhu rata-rata tahunnya adalah minus 5,7 derajat Celcius. Pada suhu ini air radiator mobil seharusnya akan membeku karena titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius. Untuk mencegah pembekuan pada air radiator mobil, ditambahkan zat anti beku etilen glikol dengan rumus kimia C2H6O2 ke dalam air radiator mobil. Tujuannya adalah ketika suhu mencapai minus 5,7 derajat Celcius, air radiator mobil tidak membeku. Nah, di sini siswa itu diminta untuk menghitung jumlah etilen glikol yang perlu ditambahkan ke dalam 1000 ml air radiator mobil untuk menjaga agar tidak membeku pada suhu minus 5,7 derajat Celcius. Nah, nanti siswa menjawab isiannya di dalam berupa jawaban singkat. Kemudian soal selanjutnya itu adalah tipe soal pilihan ganda. Jadi di sini disajikan sebuah gambar, kemudian siswa menganalisis gambar tersebut, lalu siswa menentukan larutan yang titik bekunya paling tinggi. Nanti kemudian siswa mengisi dengan mengklik pilihannya yaitu A, B, C, D, E dengan memilih salah satu pilihan yang paling benar menurut siswa. Terus kemudian ada soal pilihan ganda lagi. Di sini larutan A dibuat dengan melarutan 0,01 mol urea dalam 500 gram air. Nah, kemudian larutan B dibuat dengan melarutkan 0,01 mol NaBr dan 0,001 mol Na2SO4 dalam 500 gram air. Nah, siswa ini disuruh mencari perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B. Nah, kemudian siswa menjawab dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar. Yang benar. Untuk soal selanjutnya yaitu tipe soal benar atau salah. Jadi di sini disajikan beberapa zat, kemudian siswa diminta untuk mengisi benar atau salah. Zat H2SO4 akan menghasilkan larutan dengan titik beku paling rendah. Jadi siswa menghitung terlebih dahulu dari masing-masing zat tersebut. Kemudian soal selanjutnya yaitu larutan HCN 0,1 M membeku pada suhu yang sama dengan larutan glukosa 0,2 M. Hitung derajat ionisasi HCN dalam larutan tersebut. Nah, di sini soalnya dalam bentuk isai. Jadi siswa itu disuruh mengisinya dalam bentuk isai. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 8 dengan tipe benar dan salah lagi, yaitu soalnya seperti pada layar. Di sini siswa disuruh menjawab benar atau salah bahwa data yang disajikan ini tuh perhitungannya benar atau salah. Jadi siswa juga harus menghitung satu-satu dari masing zat-zat ini untuk melihat apakah titik bekunya itu benar atau salah. Kemudian soal selanjutnya itu juga soal benar atau salah. Jadi siswa disuruh menjawab apakah data yang disajikan ini
Ini jawabannya benar atau salah, seperti 100 gram NaBr itu membeku pada suhu min 4,65 derajat Celcius dan 74 gram urea itu membeku pada suhu min 2,325 derajat Celcius. Nanti di sini siswa menjawab jika benar true, jika salah false. Kemudian selanjutnya soal nomor 10 itu soal isai lagi. Di sini disajikan tabel, kemudian siswa disuruh menjawab berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pemilihan titik beku larutan urea 1M sebesar 1,8 derajat Celcius dan larutan urea 2M sebesar 3,72 derajat Celcius. Bagaimana cara diperolehnya penurunan titik beku larutan urea 1M dan larutan urea 2M? Nah, di sini siswa menjawabnya dalam bentuk isai dan jawabannya itu bisa berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian soal selanjutnya itu soal dalam bentuk tipe jawaban singkat. Nah, di sini diberikan sebuah gambar mengenai diagram SAT, kemudian siswa disuruh menunjukkan larutan NaCl 0,15 m itu membeku pada titik yang mana. Kemudian nanti dia jawab, misalnya kalau titik G, jawab G aja. Kemudian pada soal nomor 12 itu bentuk soal menghubungkan. Jadi mana pasangan yang tepat? Di sini contohnya seperti ini. Begitu disajikan sebuah tabel, pada zat terlarut, titik beku larutan, MR zat. Terus ini kan jika dari masing-masing zat berikut dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, kemudian contohnya tuh begitupun untuk menghasilkan titik beku larutan KCl, dan maka begitupun untuk menghasilkan titik beku larutan KCl sebesar, maka jumlah KCl yang harus dilarutkan 500 gram air, yaitu jadi kita mencari jumlah KCl yang harus dilarutkan. Nah, jadi masanya kita menghitung massa, nanti bisa memilih di antara ini, misalnya masanya 38 gram, jadi siswa mengisi seterusnya. Misalnya kemudian menghitung lagi yang kedua untuk jumlah glukosa yang harus dilarutkan berapa, misalnya 90 gram, dan seterusnya. Kemudian pada soal 13 itu bentuk isai. Di sini siswa disuruh menghitung titik beku larutan HCl 2 molar yang terionisasi 80% dengan air 1,86 derajat Celcius. Kemudian pada soal nomor 14 itu seperti tadi, yaitu soal menghubungkan atau mencocokkan. Di sini ada soalnya. Kemudian di sini suruh menghubungkan mengenai zat dengan titik bekunya. Nah, jadi siswa bisa memilih jawabannya adalah minus 3,1. Kemudian pada propanololnya adalah minus 1,4 derajat Celcius dan seterusnya. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu dalam bentuk drag and drop. Dalam bentuk drag and drop yang teks itu siswa nanti ada soal, kemudian jawabannya tuh sama siswa ditarik seperti ini, lalu dicocokkan pada soal yang pertama jawabannya seperti ini misalnya, kemudian soal yang ini jawabannya seperti ini. Jadi siswa menarik jawabannya untuk mengisi soal-soal tersebut. Nah, jika sudah selesai itu bisa di-review kembali, atau jika tidak ingin mereviewnya langsung klik finish attempt. Nah, kemudian nanti ada review-review seperti ini, kemudian klik submit all and finish jika ingin mengakhiri kuisnya. Nah, di situ nanti terdapat nilai, namun itu hanya untuk soal yang sudah ada jawaban, namun untuk soal isai itu belum diberikan nilai. Karena untuk setiap siswa soal isai itu berbeda-beda jawabannya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai produk, mengenai media, dan asesmen penilaian yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.